Orasi ilmiah guru besar berjudul Konvergensi Simbolik dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer, Pendekatan Tindakan Komunikatif untuk menguatkan ruang publik baru di era cyber demokrasi. Hadirin sekalian, mari kita sambut Profesor Dr. Gun Gun Herianto, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, para wakil rektor, para dekan, direktur pascasarjana, para kabiro, para guru besar, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan orasi di waktu yang terbatas dengan judul Konvergensi Simbolik dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer, Pendekatan Tindakan Komunikatif untuk menguatkan ruang publik baru di era cyber demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, realitas sosial dan politik tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh institusi formal, tetapi juga oleh interaksi simbolik di ruang digital. Perubahan ini menuntut pembacaan ulang terhadap teori komunikasi, demokrasi, dan ruang publik. Ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik, tidak cukup hanya menjadi alat deskriptif, tetapi harus hadir sebagai kerangka kritis dan normatif dalam menjaga kualitas demokrasi. Ada dua argumen sehingga topik ini penting menjadi perhatian kita semua. Pertama, semakin masifnya penggunaan internet oleh warga dunia termasuk di Indonesia. Merujuk ke data We Are Social tahun 2025, pengguna internet global mencapai 5,56 miliar atau 67,9% dari total populasi dunia yang berjumlah 8,20 miliar pada tahun 2025. Berdasarkan data ABGI, pengguna internet di Indonesia mencapai 229,4 juta jiwa atau 80,66% dari populasi 284,4 juta jiwa. Didominasi oleh Gen Alpha, Z, dan Milenial. Kedua, ruang digital telah menciptakan situasi saling memberi pengaruh erat dan kuat dengan dunia politik. John Postil menulis bahwa konsep politik digital dibagi menjadi beberapa bidang. Antara lain adalah pemerintahan digital, demokrasi digital, kampanye digital, dan mobilisasi digital. John Hadley menggambarkan cyberdemokrasi sebagai konsep yang melihat jaringan internet sebagai teknologi yang berpengaruh meningkatkan partisipasi dan memperluas demokrasi. Dalam riset saya, dinamika komunikasi politik digital ditandai oleh tiga hal, antara lain adalah narasi, konvergensi simbolik, dan communication privacy management. Di Indonesia, kejadian kontemporer misalnya terjadi pada Agustus 2025. Saat terjadinya kematian seorang ojek online bernama Afan Kurniawan. Berbagai tautan narasi di ruang digital membentuk konvergensi simbolik yang memantik kemarahan, protes, kritik, bahkan gerakan ekstraparlementer yang meluas di kalangan masyarakat. Untuk memotret dinamika politik di ruang digital, saya mengajukan dalam riset saya model konvergensi simbolik komunikasi politik digital. Keberadaan citizen dan netizen bersifat reciprocal. Selain itu juga akan sangat dipengaruhi oleh sumber daya atau resources yang mereka miliki, misalnya akses terhadap internet, wawasan tentang isu, kredibilitas, kapabilitas dia sebagai komunikator. Dalam konteks ini, netizen akan melakukan konvergensi simbolik di komunitas spiritual, berbagi narasi, termasuk juga melakukan manajemen privasi komunikasi. Semua itu akan memengaruhi yang disebut dengan kesadaran bersama
yang memengaruhi dinamika politik di dunia virtual bahkan di dunia nyata. Bapak Ibu hadirin sekalian, era digital telah membawa lompatan paradigmatik. Internet, media sosial, dan teknologi algoritmik tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga jadi arsitektur baru kekuasaan simbolik. Ada 4 tipologi aktor dalam komunikasi politik digital. Pertama adalah diseminator, kedua publicist, ketiga propagandis, dan yang terakhir adalah hacktivis. Habermas, filsuf kritis generasi kedua dari aliran Frankfurt, menyebutkan ruang publik sebagai wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Hanya saja, era pembicaraan ruang publik dalam arti face-to-face sudah bergeser. Sebagaimana ditulis oleh Foster sebagai kritik terhadap Habermas, sudah berubah dari pola simetris menjadi pola asimetris. Habermas mendefinisikan tindakan komunikatif sebagai tindakan yang diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik di antara subjek-subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol, khususnya bahasa sehari-hari, sebagai medium tindakan tersebut. Secara faktual, praktek pendekatan tindakan komunikatif sesungguhnya hadir dalam ragam fenomena politik digital di Indonesia kontemporer. Pertama, demonstrasi panggilan darurat yang muncul sebagai respon terhadap situasi politik jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kedua, penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada akhir Desember 2024. Ketiga, jaga suara, aplikasi untuk memantau proses penghitungan suara dari setiap TPS. Keempat, gerakan 17+8, ini merupakan gerakan sosial populer di Indonesia pasca serangkaian demonstrasi besar mulai Senin 25 Agustus hingga 1 September 2025 yang berujung ricuh di berbagai kota. Tentu masih banyak lagi fenomena politik digital yang penting dielaborasi oleh kita semua. Ada 7 pendekatan tindakan komunikatif di ruang digital. Pertama, pendekatan rasional diskursif. Kedua, pendekatan inklusivitas dan kesetaraan, partisipasi. Ketiga, pendekatan etis normatif. Keempat, refleksivitas kritis. Kelima, pendekatan kontekstual dan sensitivitas budaya. Kemudian keenam, pendekatan literasi komunikasi digital. Ketujuh, pendekatan tata kelola institusional yang sudah saya tulis secara elaboratif di buku orasi saya. Bapak Ibu sekalian bisa membacanya. Sebagai catatan, konvergensi simbolik di ruang digital mempercepat pembentukan realitas sosial dan politik. Namun tidak selalu sejalan dengan kualitas demokrasi. Agenda etis menuntut kesadaran bahwa simbol politik adalah instrumen kekuasaan yang harus digunakan dengan tanggung jawab moral. Agenda kritis diperlukan untuk membongkar relasi kuasa di balik sirkulasi simbol digital dan melawan simplifikasi politik. Ruang publik digital yang berkeadaban bisa terwujud melalui dialog setara, terbuka, dan berlandaskan argumentasi yang bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu pencapaian guru besar saya bukan karena kehebatan diri saya sendiri, melainkan banyak peran, jasa baik, dukungan, dan kebaikan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan saya di waktu yang terbatas ini menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus apresiasi tertinggi saya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan SK guru besar saya, kepada Menteri Agama, kepada Gubernur Lemhanas, Bapak Dr. Aceh Hasan Sajili, para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang hadir pada kesempatan ini, kemudian Bapak Dr. Ismail Cawidu, Staf Sus Menteri Agama. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua Senat Prof. Dede Rosada, kepada Prof. Masri Mansur, Sekretaris Senat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saifuddin Jahar, para Wakil Rektor, Profesor Ahmad Tolabi Karli, Profesor Imam Subhi, Profesor Alimun Hanif, Din Wahid MA PhD. Terima kasih juga kepada para dekan fakultas dan Direktur Pasca Sarjana. Terima kasih kepada tamu-tamu saya yang saya hormati. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya tercinta, almarhum Bapak Haji Hidayat Ibrahim,
dan Ibu Haja Nur Hidayah yang hadir pada kesempatan ini. Dengan kesabaran, keikhlasan, teladan dan bimbingan serta cinta kasihnya yang berlimpah mengantar saya ke titik ini sekarang. Tanpa kerja keras, doa dan ikhtiar beliau-beliau tidak mungkin saya bisa menyusuri jalan panjang pendidikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu mertua saya yang selalu saya hormati, cintai dan saya jadikan panutan. Almarhum Profesor Dr. Faisal Ismail yang wafat tahun 2022 dan juga almarhumah Ibu Faridah Herawati yang baru saja meninggalkan kami pada 20 Desember 2025. Semoga beliau berdua yang telah berjasa besar pada kehidupan saya dan keluarga ditempatkan Allah di surganya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik keluarga besar Bani Hidayat Ibrahim Cianjur, keluarga Yogyakarta dan keluarga dari Magelang. Di momentum bahagia ini saya juga secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk istri saya tercinta, Mila Maduri SE.MM. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan atas segala kesabaran, ketelatenan, dedikasi dan dukungannya kepada saya. Terima kasih juga untuk anak-anak tercinta Regan Danis Haryanto dan Kwinara Danisa Haryanto yang selalu menjadi oase kebahagiaan di tengah jalan panjang berliku saya sebagai akademisi. Terima kasih kepada para kolega di FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para wakil dekan, Kabak TU, para dosen dan seluruh tenaga kependidikan. Dan juga tidak lupa saya sampaikan pada para kader The Political Literacy yang sudah membersamai saya sejak saya dirikan tahun 2008. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama tamu-tamu yang hadir di sini ada Rektor UAI Prof. Widodo, Dr. Andre Iksano, Rektor LSPR, kemudian Pak Ubaidillah, Pak Mas Duki Baidawi dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Dr. Santoso dari Kantor Staf Presiden. Terima kasih, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, dan Prof. Dadang dan juga para teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.